Masih ingat video 6 tahun lalu ini? Jadi pasangan Ahok dan Jarot ini adalah merupakan pasangan kita. Pasangan yang kita dukung sepenuhnya. Tapi sekarang betul begini kan? Dari yang tidak suka Nasdem tapi bisa suka sama Anies Baswedan, itu penting. Nah, baru dia bisa menang. Nah, mudah-mudahan saya yakin dan percaya, insya Allah. Dua-duanya pernah dan lagi didukung nih. Kalau sekarang mau disandingkan, sabi nggak sih? Isu Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang bakal disandingin sama baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ini sempat diomongin nih sama jagat publik. Lah siapa lagi nih kalau bukan Opung Luhut? Jadi nih beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Nasdem ketemuan nih sama Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan. Nah di pertemuan itu Opung Luhut usulin nama Ahok buat jadi cawapres Anies. Tapi sih konon katanya itu cuma bercandaan dong ya guys ya. Kalau mau jujur nggak ada. Jadi nggak ada persetujuan. Kata lu bercanda. Kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Candaan Pak Luhut. Pak Luhut bercanda, kalian anggapin serius. Ya kan? Nah itu makanya. Dan bagus sekali ada canda. Ya nggak terlalu serius menentu. Kalau kita lihat 6 tahun lalu, Anies sama Ahok ini rival Circa Pilgub DKI 2017. Saat itu, Nasdem dukung Ahok Jarot yang melawan Anies Sandi. Widih, kalau jadi berpasangan, judulnya berubah musuh jadi kawan dong. Tapi kita coba lihat Pak BTP alias Pak Ahok kini. Sekarang sih Pak Ahok masih jadi komisaris utama PT Pertamina. Karena namanya naik nih abis disandingin sama Pak Anies Baswedan buat bakal cawapresnya. Sampai-sampai nama Ahok ini masuk nih ke survei Pilgub DKI 2024. Kalau begini berarti ingatan masyarakat sewaktu 5 tahun dipimpin Ahok cukup melekat dong ya. Wah, kan lumayan tuh udah gaet suara warga DKI. Bisalah ya buat bekal ke cawapres. Semua pertimbangan. Apa yang terbaik kan? Kalau nggak kita nggak konsisten. Yang mau kita cari apa? Kepentingan nasional bagi Nasdem itu di atas kepentingan partai. Kita mencapreskan Bu Anies karena kita yakin itu sejalan untuk kepentingan nasional yang terbaik bagi bangsa ini. Tuh, Pak Paloh aja bilang bakal dipertimbangkan kok kalau emang sejalan. Pertama, memang itu semacam candaan dari Pak LBP kepada Surya Paloh, ya, candaan biasa sebagai teman, ya, guyonan dan seterusnya itu gitu ya. Tetapi bisa juga itu semacam sindiran dan sekaligus pengingat kepada Pak Surya Paloh gitu. Nah, sindiran dalam pengertian apa gitu? Dalam pengertian untuk mengingatkan bahwa ada loh peristiwa di DKI Jakarta dulu yang mengharu biru ya pelaksanaan pemilu kita, di mana pelaksanaan pilkada kita, di mana saat itu pilkada penuh dengan intrik identitas yang hampir membelah ya bukan hanya warga DKI Jakarta tapi bangsa kita ya secara keseluruhan gitu. Nah dengan itu LBP ingin mengingatkan ada peristiwa ini agar tidak mudah dilupakan, agar khususnya Nasdem tentu menjaga jangan sampai peristiwa-peristiwa yang seperti ini terulang seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta yang lalu gitu ya. Tapi saat yang bersamaan ya, sindiran itu mau mengatakan ya kalau Pak Surya Paloh bisa mencalonkan Anies sebagai calon presiden yang notabene ya saat itu banyak dilihat orang sebagai salah satu yang diam dari peristiwa politik identitas yang marak di DKI Jakarta itu, mengapa justru Pak Surya Paloh tidak mengusulkan Ahok juga sebagai calon wakil presiden yang jadi kita sebut aja lah korban dari praktek politik identitas itu. Juga yang ketiga itu adalah tantangan terhadap Anies Baswedan. Kalau benar Anies Baswedan klaim dirinya adalah sekarang ini kan ada upaya yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Anies ya, seolah-olah dirinya bukanlah orang yang diam terhadap praktek politik identitas di DKI Jakarta yang lalu gitu.
dan memperlihatkan wajah pluralnya, khususnya di bidang politik ya, dan menyongsong pemilu 2024 ini. Nah ini mulai diuji nih oleh Pak LBP. Gimana kalau Anda dipasangkan saja dengan Ahok gitu? Ya, seperti apa responnya Anies Baswedan gitu. Yang ketiga adalah tantangan terhadap Aniesnya sendiri. Siap nggak kalau dipasangkan dengan Ahok? Kalau Anda dalam beberapa bulan terakhir ini mencitrakan diri sebagai calon presiden yang plural, yang toleran gitu. Kalau kita lihat persaingan baca pres yang udah ada, semuanya bersaing ketat. Jadi emang harus pinter-pinter nih pilih bacawa presnya. Ada, emang ya dinamika politik gak bisa cuma asal nebak. Yaudah deh, mau gimana lagi? Mungkin emang cuma jadi gimmick politik aja tuh soal Anies Ahok.